Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, masih bisa melihat? Tuh, berdiri di atas pohon. Astaga, dia memegang sebuah tongkat atau kayu itu. La ilaha illallah Rasulullah. Assalamualaikum. Siapa kamu? Tubuhmu, warnamu begitu campuran tak jelas seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini teman-teman ada suatu makhluk yang memberi salam terlebih dahulu kepada saya. Ini pertama kalinya. Mohon maaf. Siapakah diri engkau? Kamu adalah dosa-dosa dari wanita tersebut. Oh. Oh iya, terus? Astagfirullahaladzim. Terus? Allahu Akbar. Astagfirullah. Semuanya jadi satu dalam wujudmu. Astagfirullah. Jadi teman-teman, pertanggungjawaban kita di alam akhirat nanti itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dan ini menandakan bahwa ini kan ada unsur emas, ya, itu adalah emas-emas yang digunakan oleh sang istri yang tidak berada di jalur yang benar, ya teman-teman. Putih itu menandakan kebenaran yang harus ditegakkan, ya, atas ketidaklayakan wanita tersebut, ya. Dan wajahnya itu suram, itu menandakan ketidakpatuhan dia kepada sang suami, dan dia menggunakan jubah, ya, jubah hitam, ya, itu adalah menandakan keburukan yang istrinya itu lakukan itu di area kepala, maksudnya gitu, kayak jubah, jadi di area situ. Jadi ini adalah makhluk yang menyiksa wanita tersebut. Kenapa usiran itu? Oh, seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi teman-teman, suara yang usiran yang saya sebutkan itu adalah menandakan kalau beliau ini sedang menyiksa wanita tersebut dengan hak-hak yang harus diberikan kepada suaminya. Dan beliau kenapa melakukan itu, dan wanita itu menandakan pergi-pergi. Setiap ada orang yang memiliki dosa, ya, menginjakkan tanah di sini, ya, dia akan merasakan sakit yang lebih parah dari siksa yang sesungguhnya. Tetapi berbeda lagi ketika orang yang memang sangat datar hidupnya, sangat taat hidupnya, maka wanita itu akan ikut terselamatkan, akan ikut ketenangan. Oh, saya ingat, makanya tadi dia itu ingin ikut dengan saya karena saya menginjakkan kaki saya di tempat ini. Sekarang di mana wanita itu? Di dalam tanah. Allahu Akbar. Boleh saya bertanya, kenapa tanah ini kosong? Ini bisa merugikan manusia. Allahu Akbar. Jadi sesungguhnya tanah yang ada di sini itu adalah tanah pemakaman. Saya tidak melihat ada makam di sini satupun. Oh, astagfirullahaladzim.
di seberang sana. Allah, Allah, astagfirullah. Kejam sekali wanita itu. Allah. Jadi teman-teman, ternyata kenapa tanah ini seperti ini? Ya, ini adalah tanah pemakaman. Harusnya itu tanah pemakaman. Dan kenapa saya tidak bisa melihat pemakaman di sini? Ya, memang pemakamannya itu ada jaraknya yang lumayan jauh. Jadi asal-usul tanah ini adalah tanah ini milik mertua wanita tersebut, dan mertua wanita tersebut itu wafat. Ketika wafat, beliau mewakafkan tanah saya yang dekat sekali dengan kuburan, karena makam itu sudah mulai penuh, ya, diwakafkan. Akhirnya dia sebagai menantu, ketika si mertuanya sudah wafat, dia mengambil alih. Pokoknya karena saya masih hidup, tanah ini tidak boleh jadi makam. Seperti itu teman-teman. Akhirnya karena perselisihan, terus dia merayu sang suaminya untuk jangan dijadikan pemakaman. Akhirnya ketika beliau meninggal, semua di tempat ini tuh mengering. Tapi belum ada yang berani memakamkan di sini, karena tahu dulu itu ngototnya sang istri, ya, itu seperti apa. Jadi tanah ini kayak masih gantung. Wasiat dari almarhum ibunya ataupun mertuanya itu harus jadi pemakaman. Tapi istrinya tidak setuju. Ya, Allahu Akbar. Makanya tempat ini mengering. Tidak ada boleh tumbuhan yang tumbuh di sini dengan sempurna. Oh, sejak itu. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. Astagfirullah. Iya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya. Jadi teman-teman, ini dia berpesan kepada kita semua, ya, terutama ini terkhusus ya buat kaum wanita. Jangan memaksakan atau memperbudak lelaki, ya teman-teman ya. Karena apa? Setiap kali kalian memperbudak lelaki, tetapi lelaki kalian itu sering menangis di dalam batin, maka celakalah kalian wahai perempuan, ya. Ingat, kalau suami kalian menangis di dalam batin, itu akan amat sangat perih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bagaimana dengan kayu ini? Yang kamu pegang ini, tujuannya buat apa? Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Jadi seperti itu. Sangat rakusnya orang ini. Ini teman-teman bisa dikatakan ini adalah sebuah kayu, ya. Ini dulunya itu ini adalah kayu yang memang sangat bagus. Ini bukan sembarang kayu, ini adalah kayu dari pohon durian, teman-teman. Jadi pohon durian ini pernah menjadi sengketa, jadi permusuhan antara dia wanita tersebut dengan adik iparnya, ya. Karena kayu ini adalah tanda di mana pembagian warisan tanah oleh suaminya. Jadi kayu ini yang menjadi perebutan antara beliau dengan adik iparnya, dan maksudnya yang sudah wafat tadi
yang wanita setan tadi itu dengan sepihak ya mengatakan bahwa ini adalah tanah milik saya, patokannya di pohon ini ya, pohon yang ini loh, bukan yang ini teman-teman, tapi yang ini ya. Dia mematok tanah ya, dia membeli patok tanah dan menancapkannya di sudut-sudut, tetapi ini kan harusnya dibagi dua ya kan, karena ini adalah patok tanah harusnya dibagi dua, tapi dia tidak mau, dia menggeser. Disitulah ketika tanah itu digeser, kan patokannya adalah pohon ini ya teman-teman ya, patokannya pohon ini. Dan pohon ini dengan kekejaman beliau, karena pohon ini menjadi sengketa untuk tanah, karena jadi patokan, beliau itu memotong pohon ini ya, ditebang oleh beliau dan menghilangkan jejak. Orang pohonnya udah hancur, udah hilang, yang dipakai patok saya yang gunakan. Seperti itu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini memang wanita yang benar-benar iblis. Oh, jadi ini yang kamu gunakan untuk menghukum dia. Astagfirullahaladzim. Oke, saya sebagai manusia biasa, saya mewakili orang-orang saya. Apakah ada doa yang bisa digunakan untuk mengampuni orang yang pernah melakukan ini dengan penyesalan? Allahu Akbar. Tidak ada doa teman-teman, tidak ada doa untuk mengampuni perbuatan kayak gini, tidak ada doa. Hanya ada satu cara untuk mengampuni ataupun terhindar dari siksa ini. Yang pertama, satu, minta maaf kepada yang berseteru atau yang bersangkutan. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Iya, ya memang. Saya mengaku saya sudah banyak salah, apalagi saya menghalangi kamu. Dengan adanya saya di sini, saya menghalangi kamu. Saya akan segera pergi. Terima kasih sekali. Masya Allah, luar biasa engkau. Allahu Akbar. Subhanallah. Astagfirullah. Iya, saya akan berusaha untuk tidak menginjakkan kaki saya di sini lagi, dan saya akan berusaha untuk diam tentang masalah ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini saya ada sedikit, mungkin ini tidak menarik buat kalian ya teman-teman ya. Tidak menarik sama sekali, bahwa kesalahan kita kepada manusia itu tidak ada doa yang bisa mengampuni kita, apalagi kesalahannya itu kepada suami yang paling berat ya. Yang paling berat itu adalah kesalahan kita kepada suami ataupun pasangan kita. Kalau kita tidak minta maaf sebelum kita wafat terhadap pasangan kita, suami kita, istri kita, ataupun anak kita, kadang kita zalim kepada anak kita, maka
Itu adalah tindakan yang paling bodoh yang pernah kita lakukan kalau kita tidak meminta maaf sebelum wafat. Ya teman-teman, ini kengerian yang luar biasa. Tidak ada ampun di alam sana, tidak ada doa, tidak ada yang bisa kita gunakan untuk mengirim sesuatu yang memang dalam kecelakaan. Maksudnya celakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh tak bisa saya bayangkan, meskipun astagfirullahaladzim, saya nggak bisa melepas ya hati saya untuk sakit hati saya kepada para wanita yang mengejek suaminya dengan cara seperti itu, apalagi wanita-wanita yang hanya menguras harta suami ya, menikah hanya tujuan harta, setelah hartanya habis ditinggal pergi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ini adalah wanita-wanita yang tidak pantas untuk dinikahi, meskipun dia secantik apapun itu ya, teman-teman ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kalau mungkin menggeser tanah itu nggak seberapa teman-teman, tapi kalau kita sudah mencelakai suami kalian, maka kalian ingat, surga istri ada di mana? Di ridho suami. Maka dari itu kalian kalau malu minta maaf setiap hari, minimal 1 tahun sekali ketika lebaran, kalian minta maaf lah ya, mohon ampun lah, kalian minta maaf. Jangan sampai, saya pernah dicurhati oleh seseorang ya, Mister, ini saya punya istri, setiap lebaran dia itu halal bihalal kepada semua orang, tapi kok kepada saya sendiri sebagai suaminya dia tidak mau, Mister, tidak pernah. Apakah dia itu merasa bersalah kepada orang lain tapi tidak kepada suaminya? Apakah harus saya dulu yang melakukan itu, halal bihalal? Dan saya berkata, kamu mungkin harus memancingnya dulu ya, coba besok tahun depan hari lebaran dia akan memancingnya, apakah istrinya akan halal bihalal dengan sang suaminya atau tidak, kita tidak tahu ya. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini ya. Mungkin ini tidak begitu menarik buat kalian, tapi insya Allah ini akan ada banyak pembelajaran buat kalian ya, terutama buat para istri. Janganlah terlalu mengincar harta suami ya. Tujuan kalian menikah itu bukan untuk harta teman-teman, tapi untuk ibadah ya, karena pernikahan itu adalah ibadah, bukan ajang mencari harta, ajang mencari bakat, bukan, tapi tujuannya satu, ibadah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini. Saya Mister Kundiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk.